Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Nur Aini dari SMK Negeri 1 Raja Desa sebagai peserta PPG dalam jabatan Universitas Siliwangi kategori 2 tahun 2022. Di sini saya akan melakukan PPL aksi ke-3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Tapi sebelum itu, silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan itu selalu atau senantiasa menjadi doa yang ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, nah silahkan lihat dulu di sekitaran kalian. Apakah masih ada sampah? Apakah baju kalian sudah rapi? Coba dilihat lagi. Untuk kenyamanan kita belajar, usahakan selalu bersih ya kelasnya, bajunya selalu rapi. Udah bersih? Sudah. Bajunya udah rapi? Sudah. Luar biasa sekali. Nah, sebelum ke pembelajaran, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada 3 orang, Bu. Ada 3 orang, siapa saja? Rifki, Zahra, sama Dewangga. Rifki, Zahra, dan Dewangga. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anissa, Anissa Yuni, Arum Sari, Ayu Sofia, Danu, Dewangga sakit, Dila, Disya, Elis, Ena, Hikmah, Ica, Juju, Kanza, keluar, Lina, Linda, Melisha, Mira, Muhammad Iqbal, Muhammad Rifki sakit, Mutiara Insani, Niken, Nila, Nirmala, Nisa, Rahma, Regiska, Rida, Sherly, Syifa, Siti Saadah, Solihah, Triginda, Tika, Zahra, izin, Syifa, hadir. Ya, alhamdulillah hari ini yang sudah bisa berkumpul di sini semoga selalu diberikan kesehatan.
Dan semoga yang hari ini belum hadir senantiasa nanti akan diberikan kesehatan untuk bisa kembali bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin menerapkan rasa cinta tanah air sejak kalian sekolah. Karena Ibu yakin kalau seandainya kalian di rumah jarang sekali menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu ini juga sebagai pemicu motivasi kalian. Sekarang kan sudah pagi beranjak ke siang ya. Sudah waktu-waktunya di mana sudah ngantuk dan lain-lain. Jadi sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silahkan untuk berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Boleh untuk duduk kembali. Bagaimana? Sudah termotivasi? Sudah lebih semangat? Masih ada yang ngantuk? Tidak. Kalau tidak ada yang ngantuk, sudah bersemangat, kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 4.6 yaitu menciptakan kembali anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu merancang teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan lengkap disertai dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan jujur. Kemudian, poin kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu merancang kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan lengkap, disertai dengan rasa syukur, tanggung jawab, dan jujur. Itu adalah tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita pelajari hari ini. Dan sudah ada penekanan nilai sikap, yaitu syukur, tanggung jawab, dan jujur. Itu akan Ibu nilai nanti ketika kalian sedang ada dalam diskusi kelompok dan ada dalam proses pencarian data. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari menciptakan teks
anekdot kembali itu apa ya kira-kira? Ada yang mau menjawab? Oke. Manfaat menciptakan kembali teks anekdot untuk kehidupan saya, yaitu saya mampu memberikan kritik sehingga ketika bergaul di masyarakat, saya tidak mengkritik orang lain secara vulgar. Oke, sangat bagus ya. Jadi manfaatnya katanya dari pembelajaran ini dia mau belajar untuk mengkritik sesuatu hal dalam kehidupan nyatanya sehingga tidak mengkritik orang lain itu secara vulgar sehingga nantinya menjadi sakit hati, kemudian menjadi tersinggung, tapi dikritik dengan cara yang lain yang lebih halus. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada apersepsi. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Masih. Sudah dibaca tadi malam? Sudah. Luar biasa sekali. Ibu akan tes nih. Anekdot itu apa, Cung, yang mau menjawab? Iya. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Ya, jadi teks anekdot adalah satu cerita lucu, humor, atau guyonan tentang orang terkenal, tentang orang penting yang memang disajikannya dengan sindiran tapi berdasarkan kejadian yang nyata. Itu adalah teks anekdot. Kemudian, selanjutnya ciri-ciri dari anekdot, Cung. Oke, Niken, silahkan. Jadi ciri-ciri dari teks anekdot adalah bersifat lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, memiliki tujuan tertentu, hampir menyerupai dongeng, dan bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Apa saja barusan anak-anak? Bersifat lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh, memiliki tujuan tertentu, hampir menyerupai dongeng, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Ya, bisa mengisahkan hubungan antara manusia dan hewan. Nah, kemudian satu lagi nih, struktur dari anekdot. Cung, yang masih ingat? Oke? Struktur dari teks anekdot yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa saja anak-anak yang barusan disebutkan? Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, Dan koda. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk 10 akuntansi 2. Luar biasa. Berarti sering belajar ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ada pretest. Dari materi anekdot yang sudah dipelajari, kira-kira apa yang kalian anggap sulit dalam menciptakan kembali teks anekdot? Sulit menentukan kritik yang tepat, sulit menentukan humor yang lucu. Ya, yang pertama sulit sekali menentukan kritik yang tepat, apalagi untuk orang-orang yang memang memiliki jabatan yang tinggi. Takutnya tersinggung, kemudian akhirnya masuk undang-undang. Karena ketika kita mengkritik satu orang yang memang dia orang penting, kemudian terlalu vulgar menyebutkan nama, itu bisa masuk sidang pidana ya. Jadi kalian bisa terjerat undang-undang. Kemudian unsur lucu, kadang-kadang banyak ya, kita sudah menulis beberapa kali, tetapi dibaca kok nggak lucu-lucu gitu ya. Nah sekarang kita akan pelajari, nanti Ibu akan jelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam pembuatan kembali teks anekdot ini. Nah anak-anak, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah video. Kalau yang di pertemuan kemarin, Ibu menggunakan video sebagai stimulus. Kalau sekarang, Ibu menggunakan video sebagai landasan masalah untuk kalian. Silahkan untuk disimak baik-baik.
Surya Darmadi di luar negeri. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Supardi mengatakan, belum ada aset Surya Darmadi di luar negeri yang disita sejauh ini. Penyitaan aset perlu dilakukan mengingat kerugian negara dalam perkara ini terbilang besar, yakni 78 triliun rupiah. Diketahui Surya Darmadi menjadi buron dua lembaga hukum, yakni KPK dan Kejagung. Surya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak 2019. Ia terseret kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan di KPK. Pada awal Agustus lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, udah selesai beritanya, kita lanjutkan. Tadi videonya sudah disimak? Sudah. Kalau sudah disimak, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Apakah inti dari video barusan, Cung, yang mau mencoba menjawab? Oke? Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelewengan atas uang negara. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan dugaan penyelewengan uang negara. Yang poin kedua, kritik apakah yang bisa kalian temukan dari video, Cung, yang mau mencoba? Seharusnya pemerintah mengadakan pendidikan terhadap tanah air sejak dini, agar di Indonesia tidak lagi banyak oknum yang melakukan korupsi. Oke, luar biasa sekali. Seharusnya pemerintah melakukan pendidikan tanggung jawab sejak dini sehingga di Indonesia tidak terlalu banyak korupsi. Satu orang lagi? Ya. Disarankan pemerintah harus bersikap lebih menghargai rakyat saat berada di bawah berjanji akan membawa ke pemerintahan yang lebih baik, agar Indonesia tidak berkembang akan adanya korupsi. Ya, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan apa yang dikatakan Tiara, kira-kira orang itu dianggap sebagai seorang yang baik apabila ia mau bertanggung jawab. Ketika kalian sudah mampu memenuhi semua tanggung jawab kalian, semua janji-janji kalian, orang lain akan segan terhadap kalian. Tapi ketika kalian di bawah, kemudian ingin naik ke atas dan sudah di atas sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi semua janji, nah di sanalah nanti kalian akan sulit untuk dipercayai lagi oleh orang lain. Jadi belajarlah untuk selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu lakukan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Coba lihat ke depan. Di sini Ibu menyajikan materi esensial yang akan kita pelajari hari ini. Di sana sudah ada cara menciptakan kembali teks anekdot. Di sebelah kanan sudah ada sebuah contoh teks. Dan di sebelah kiri sudah ada langkah-langkah menciptakan kembali teks anekdot. Ibu akan bacakan dulu ya. Korupsi kecil. Orlin, bosan sekali melihat berita isinya korupsi setiap hari. Mau jadi apa negeri ini? Andreas, memang siapa saja yang korupsi? Orlin, siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya? Sudah punya banyak uang, tetap saja korupsi. Andreas, memangnya kamu tidak pernah korupsi? Orlin, tak mungkinlah saya korupsi. Mana bisa orang miskin seperti saya korupsi? Yang ada, saya yang dikorupsi.
Andreas, apa kau yakin korupsi kecil saja tidak pernah? Orlin, mana ada korupsi kecil, mau besar atau kecil ya tetap saja korupsi. Andreas, apa kau lupa? Kemarin di kantin kulihat kau makan 4 kue, tapi hanya bayar untuk 3 kue. Orlin, kecil saja itu cuma 500 rupiah. Andreas, katanya tidak ada korupsi kecil. Orlin, biasa saja kau ini. Coba kita analisiskan ke langkah-langkah pembuatan menciptakan kembali teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Dari video yang awal sudah Ibu sajikan, kemudian contoh di sebelah kanan. Kira-kira tema atau topiknya apa? Korupsi. Bagus sekali. Kemudian mencari bahan referensi. Apa itu mencari bahan referensi? Mencari bahan untuk menciptakan kembali teks anekdot. Mencari bahan untuk menciptakan kembali teks anekdot. Kamu bisa mencari satu buah contoh teks anekdot yang menurut kamu itu menarik. Kemudian nanti kalian bisa mencari referensi-referensi yang menunjang untuk menciptakan kembali teks anekdot, baik itu di buku, di Google, di blogspot pribadi. Kalian bebas, asalkan itu menunjang. Kemudian menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Pesan yang akan disampaikan itu apa? Tidak ada yang menyesal atau kecil. Ya, jadi pesan dari korupsi kecil ini bahwa di dunia itu tidak ada yang namanya korupsi besar dan korupsi kecil. Yang namanya korupsi itu tetap korupsi. Meskipun hanya uang 500 rupiah itu tetap korupsi. Kemudian sindiran dari teks korupsi kecil ini apa kira-kira? Mana mungkin orang miskin seperti saya korupsi, yang ada saya yang dikorupsi. Iya, mana mungkin orang miskin bisa korupsi. Yang ada saya yang dikorupsi. Padahal sudah jelas ya dia yang korupsi meskipun hanya 500 rupiah. Ya, jadi menutupi aib sendiri ya. Kemudian menentukan unsur lucu, konyol, dan jengkel. Itu yang seperti apa? Menentukan humor atau sindiran yang nantinya diterapkan dalam teks anekdot sehingga teks anekdot tidak terlalu vulgar. Ya, jadi unsur lucu, humor itu adalah salah satu cara agar teks anekdot itu kritikannya tidak terlalu vulgar. Jadi nanti kalian bersifatnya sindiran lucu, enggak langsung menyebutkan produk atau orang di dalamnya dan tidak terlalu kasar. Karena kalau dalam anekdot semua itu tidak ada. Ya, kalian boleh mengkritik tapi dengan disajikan dengan cara yang sangat lucu. Ya. Kemudian kita lanjutkan, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks anekdot dan tadi kalian sudah menyebutkan apa saja, luar biasa sekali. Jadi untuk ini kita nanti akan belajar di LKPD. Kemudian mengembangkan teks anekdot. Ya. Ada yang disebut dengan kerangka, ada yang disebut dengan pengembangan. Kalau kerangka, kalian mencari dulu nih kritiknya apa, temanya apa, humornya apa, kemudian nanti strukturnya itu seperti apa. Kemudian nanti dikembangkan. Jadi sesuai dengan keinginan kalian dikembangkannya. Selanjutnya, semalam Ibu sudah mengirimkan LKPD. Apakah LKPD-nya sudah dibuka? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Alhamdulillah, berarti sangat rajin ya. Nah, di sini ada beberapa peraturan dari LKPD yang hari ini akan kalian kerjakan. Yang pertama,
Kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dikirim melalui WhatsApp. Tadi sudah ada semuanya? Sudah. Bagus. Kemudian yang kedua, simaklah video yang ditampilkan gurumu di depan kelas berupa video masalah. Sudah disimak? Sudah. Sudah. Kemudian yang ketiga, pilihlah satu teks anekdot yang akan kamu ciptakan kembali. Nanti setelah ibu bagi per kelompok, kalian boleh mencari satu teks anekdot yang kiranya akan kalian ciptakan kembali. Yang selanjutnya, tentukan jawaban masalah yang tertuang di video dan tentukan kritik dan unsur lucu. Nanti ini tertuang di poin-poin LKPD. Yang selanjutnya, ciptakanlah kembali teks anekdot. Nah, ini adalah rubrik dari LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, tema. Tadi kalian sudah memiliki tema ya? Korupsi. Kemudian kritik, silahkan. Kritik ini sesuai dengan anekdot yang kalian dapatkan. Humor dan kelucuan. Sama, ini juga sesuai dengan apa yang kamu dapatkan di anekdotnya. Tapi ini bisa dirubah kan? Tadinya juga menciptakan kembali. Kamu bisa merubah unsur lucunya, kamu bisa merubah unsur kritikannya. Yang jelas tidak jauh dari tema. Tokoh juga kamu bisa menyesuaikan. Tidak usah yang nama orang lain, mau pakai nama sendiri juga bisa. Silahkan boleh menyesuaikan. Struktur. Nah, ini struktur yang tadi kalian sebutkan. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bu, kenapa harus ada lagi poin-poin ini? Karena setelah kalian menciptakan kembali, jangan sampai ada strukturnya yang hilang. Tiba-tiba nanti kodanya hilang atau tiba-tiba nanti krisisnya hilang. Jadi semua komponen itu meskipun sudah diciptakan kembali harus tetap ada. Mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dulu, ibu akan membagi kelompok kalian. Tapi ibu memilih kelompok ini secara acak, ya. Ibu akan sebutkan. Kelompok 1, Mutiara, Siva, Tika Rahmawati, dan Anissa. Silahkan untuk merapihkan tempat duduk. Kelompok 2, Ayu, Hikmah, Ena, Arum. Silahkan untuk merapihkan tempat duduk. Kelompok 3, Iis, Rahma, Iqbal, Mira, dan Danu. Silahkan merapihkan tempat duduk. Kelompok 4, Syifa, Anissa, Niken, Elis, dan Dewangga. Silahkan untuk merapihkan tempat duduk. Kelompok 5, Disya, Dinda, Nila, dan Solihah. Silahkan untuk merapihkan tempat duduk. Kelompok 6, Dila, Regiska, Nirmala, Lina, Nisa, dan Ica. Silahkan merapihkan tempat duduk. Kelompok 7, Rida, Juju, Tegar, Zahra, Linda, dan Rifki. Silahkan untuk merapihkan tempat duduknya. Ya, anak-anak dengarkan. Di sini ibu sudah membawa kertas warna pink ya. Nanti kalian boleh menulis di kertas ini jawabannya supaya kalian lebih termotivasi ya, warna-warni. Kemudian apabila nanti ada yang tidak dimengerti dalam kelompok atau sedang diskusi kelompok, silakan untuk memanggil ibu ke kelompok kalian agar kelompok kalian bisa langsung dibantu. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Tolong ke kelompok itu.
Oke, untuk mengerjakan kerangkanya, kalian memiliki waktu 15 menit. Kerangka ya, ini adalah kerangka. Kalian memiliki waktu 15 menit. Setelah itu, kalian boleh mengembangkan cerita anekdot yang sudah kalian buat kerangkanya. Silahkan boleh langsung mengerjakan. Beri identitas ya, tulisannya harus serapih mungkin. Oh ya anak-anak, dengarkan. Kalian boleh menggunakan gawai atau HP. Silahkan untuk mencari teks anekdot yang nantinya kalian akan ciptakan kembali. Kemudian boleh mencari sumber referensi. Tapi dengan catatan tidak boleh membuka jendela yang lain selain untuk materi. Setuju? Setuju. Oke, silahkan boleh dibuka. Ya. Kalau cerita utuhnya di kertas. Iya, jadi kerangkanya di depan, yang utuhnya di belakang. Beri nama kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Bagaimana? Silahkan boleh mencari teks anekdotnya terlebih dahulu. Teks anekdot yang nantinya akan kalian gunakan atau kalian ciptakan kembali. Ya. Enggak usah. Tegar sakit? Takutnya mau ke UKS? Pakai penggarisan yang rapih. Gimana kelompok ini? Ya, kelompok berapa, namanya siapa saja, baru ke LKPD. Silahkan untuk mengerjakan. Ibu akan sambil menilai proses dan nilai sikap kalian. Silahkan ya. Karena ini LKPD-nya kelompok, jadi usahakan untuk kerjanya pun harus kelompok. Tidak boleh hanya satu orang yang bekerja, karena nilai sikap dan nilai prosesnya akan ibu nilai. Boleh. Kelompok paling ujung di sana menemukan kesulitan? Tidak. Ya, ingat kalau seandainya menemukan kesulitan, silahkan untuk memanggil ibu.
Ingat, waktu kalian untuk membuat kerangka yang ada di depan itu hanya 15 menit. Kerangkanya saja ya. Tulis dengan tulisan yang serapih mungkin. Menemukan kesulitan? Muti menemukan kesulitan, Mut? Ibu ini kan nggak boleh pakai produk-produk ya, Bu? Jadi usahakan kalau seandainya ingin aman, kalian buat anekdotnya itu tidak boleh terlalu vulgar. Ya, disamarkan atau hanya berbentuk kata umum saja. Ya. Ya? Kalau membuat kerangkanya kan ditulisnya hanya poin pentingnya doang. Iya, benar. Ya, anak-anak, dengarkan. Dalam anekdot ini, usahakan jangan sampai menyebutkan secara langsung nama dan produk. Ya, usahakan. Kan kita membuat berbentuk sindiran-sindiran. Jadi boleh kata umum, pakaian, makanan, atau apa gitu ya.
Ya. Kami umur atau pujana biasa ya semboyan habis gelap terbitlah terang. Boleh. Boleh. Silahkan. Ya. Kritik barang hasil. Oke, bisa. Silahkan boleh dilanjutkan. Tinggal menuju ke struktur ya. Ya. Kelompok ini sudah sampai mana? Ya. Kalau kritikan teh ngadamannya kan sanes kritikan dina teksna. Kritik itu kalian membuat sendiri, bukan kutipan. Jadi kalau seandainya dikritikan anekdot yang sebelumnya agak sedikit vulgar, kalian bisa lebih ke menghaluskan dengan cara sindiran. Sudah sampai mana? Sampai tokoh. Tokoh. Tiara, sudah sampai mana? Membuat struktur, oke. Waktunya masih ada 8 menit lagi untuk kerangka menciptakan kembali teks anekdot. Ingat, pekerjaan kalian, Ibu nilai ya. Prosesnya dinilai, kemudian sikapnya dinilai, jadi silahkan untuk bekerja sama. Neng sakit? Enggak. Takutnya sakit seperti Tegar ya, kasihan. Oke, silahkan kalau seandainya nanti masih ada yang kurang difahami, panggil saja Ibu ya. Oh ya, satu lagi, kalian dilarang untuk membuka situs selain untuk mencari referensi. Oh ya, anak-anak, satu lagi, silahkan nanti mempersiapkan untuk presentasi ke depan. Kalian harus ada moderatornya, jadi nanti siapa saja yang menyajikan, siapa saja yang membacakan. Ya, silahkan boleh dipersiapkan. Untuk kerangka ini kalian memiliki waktu 6 menit lagi sebelum ke pengembangan teks anekdotnya.
Kelompok paling ujung udah sampai mana? Oke, udah sampai struktur. Kelompok tegar sudah sampai mana? Struktur. Kelompok nila sudah sampai mana? Oke. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Silahkan boleh dilanjutkan kalau tidak ada. Oh ya, ingat tinggal 4 menit lagi untuk pembuatan kerangka sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu sajikan di Selandia. Ada yang HP-nya tidak ada sinyal untuk mencari referensi? Semuanya ada? Ada. Anak-anak, coba perhatikan dulu ke depan. Barusan Ibu lihat kebanyakannya sudah selesai ya untuk kerangka. Nah, kalau udah selesai untuk kerangka, kalian boleh melanjutkan. Nah, mengembangkan karya. Apabila kalian telah mendapatkan kritik, humor, unsur lucu, silakan untuk mengembangkan teks anekdot yang kalian pilih sesuai dengan kerangka dan dibuat menjadi satu teks anekdot yang utuh. Mengerti? Mengerti. Silahkan, boleh langsung dilanjutkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh langsung tunjuk tangan untuk bertanya ke Ibu. Nanti Ibu akan datang ke kelompok kalian. Oh ya, untuk mengembangkan teks anekdot ini, kalian memiliki waktu 15 menit. Silahkan. Anak-anak ada yang tidak kuat dengan AC?
Tidak. Soalnya ibu di sini menghidupkan satu AC, tidak ibu hidupkan semuanya. Tapi kalau ada yang sedang sakit, ibu akan matikan AC-nya. Tidak? Tidak. Sudah sampai mana? Oke. Sudah ditentukan siapa yang nantinya akan jadi moderator? Sudah. Bagus. Silakan apabila ada yang tidak dimengerti, kalian boleh memanggil ibu ke kelompok kalian ya. Ingat, waktu kalian hanya 15 menit ya untuk mengembangkannya. Neng sakit? Sakit? Ya. Ingat, pokoknya karena ini LKPD kelompok, jadi ibu nilai sikap dan prosesnya ya.
Digaris ya supaya rapi. Gak apa-apa padahal nih kalau nggak kolom nggak digaris juga nggak apa-apa. Ada yang menemukan kesulitan untuk mengembangkan teks anekdotnya? Tidak. Ya kalau tidak silahkan boleh dilanjutkan. Karena kalau mengembangkan kalian hanya tinggal menurunkan dari kerangka yang sebelumnya kalian sudah buat. Waktunya hanya tinggal 10 menit lagi. Dimiliki oleh perusahaan orang asing. Masih banyak? Sedikit lagi. Wah, ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 paling panjang ya. Anekdotnya ya. Waktunya hanya tinggal 8 menit lagi. Langsung aja Neng ke teks utuhnya. Langsung. Boleh. Ingat waktu 8 menit lagi. Jangan sampai nanti ada yang belum dikerjakan ya. Panjang gak teks anekdotnya yang ini? Oke, so.
8 menit ya, Neng. Anak-anak, penilaian sikap dan penilaian proses pembelajaran masih berlangsung ya. Jadi silahkan untuk menjaga sikap, kemudian berdiskusilah dengan baik di kelompok kalian. Mutia, progresnya udah berapa persen? 90%? Tegar, progresnya udah berapa persen? 89%. Oke, Nila, udah berapa persen, Nil? 80%. Kelompok yang paling ujung? Berapa persen? Oke. Kelompok yang ini? Oke. Selesai? Sudah. Oke. Oke, luar biasa. Jangan lupa ditulis ya nama-nama kelompoknya, anggota kelompoknya ditulis. Udah berapa persen? 90%. Oke. Ini udah berapa persen? 90. Oke. Tenang, masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dan udah berapa persen, Dan? 90%. Oke.
Muti udah 100%? Sudah. Masih banyak? Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Waktunya 3 menit lagi. Oke, udah 100%. Udah. Masih banyak? Oke. 1% lagi katanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai lagi pada duhur ya anak-anak. Korupsi. Ya, sudah benar, nanti tinggal dipresentasikan saja. Berapa persen? Kelompok yang ujung itu? Oke. Tenang, masih ada waktu 2 menit lagi. Cung, yang kelompoknya progresnya sudah 100%. Oke, berarti 2 kelompok lagi, masih ada 2 menit. Silahkan. Seharusnya pembantu disamaratakan, titik dapat koma. Kelompok itu masih banyak.
Oke anak-anak, waktu yang ditetapkan sudah habis ya. Progresnya sudah 100%? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disesuaikan dengan referensi? Ya, luar biasa sekali. Kalau sudah progresnya 100%, kemudian sudah disesuaikan dengan referensi, kita akan memulai untuk presentasi. Kalian tadi sudah memilih moderator dan siapa yang nanti akan menyajikan? Sudah? Sudah. Oke, Ibu akan panggil ya. Silahkan kelompok pertama Mutiara. Yang lain, silahkan untuk memperhatikan ke depan apabila ingin memberikan saran atau menanggapi, silahkan. Suaranya yang lantang ya, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Insani dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sipa Amelia. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menceritakan kembali teks anekdot. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Sipa Amelia, dia akan membacakan aspek dan isi. 1. Tema korupsi. 2. Kritik. Jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing dong. 3. Humor atau lucuan. 1. Yang milik Indonesia, cuma koruptor negeri ini yang asli punya Indonesia. 4. Tokoh. Mutiara Insani, Tika Rahmawati, Anissa, dan Sipa Amelia. Yang kedua akan dibacakan Anissa. Anissa akan membacakan struktur teks. Yang pertama, abstraksi. Beberapa pemuda mengadakan diskusi mengenai perkembangan zaman dan dampak yang diciptakan. Mereka setuju bahwa perkembangan ilmu dan teknologi melalui globalisasi membawa Indonesia ke persaingan bisnis luar negeri. Yang kedua, orientasi. Orang-orang yang bersaing menanamkan sahamnya di Indonesia. Produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari telah dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan orang-orang. Krisis. Mutiara. Jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing dong. Reaksi. Ika. Ya, memang begitulah praktik kapitalisme di negara kita, contohnya minuman, sabun, pakaian, hingga urusan keuangan milik asing. Koda. Anissa. Jika semua milik asing, lalu apa milik Indonesia? Sipa. 1. Yang milik Indonesia, cuma koruptor negeri ini yang asli punya orang Indonesia. Oke, silakan nih. Dan yang terakhir yang akan dibacakan oleh Tika Rahmawati, dia akan membacakan kembali teks anekdot yang tadi buat. Koruptor produk asli Indonesia. Beberapa pemuda mengadakan diskusi mengenai perkembangan zaman dan dampak yang diciptakan. Mereka setuju bahwa perkembangan ilmu dan teknologi melalui globalisasi membawa Indonesia ke persaingan bisnis luar negeri. Orang-orang asing bersaing menanamkan sahamnya di Indonesia. Produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari telah dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan orang asing. Mulai dari makanan, pakaian, kendaraan, benda elektronik, rumah sakit, bahkan hingga perbankan. Mutiara. Jika semua produk yang kita gunakan setiap harinya berasal dari perusahaan milik orang asing, berarti kita memperkaya orang asing dong. Tika. Ya, memang begitulah praktik kapitalisme di negara kita. Contoh, minuman, sabun, pakaian, hingga urusan keuangan milik asing. Anissa. Jika semua milik asing, lalu apa milik Indonesia? Sipa. 1. Yang asli milik Indonesia. Cuma koruptor negeri ini yang asli punya Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Silakan langsung ke kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menciptakan kembali teks anekdot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmah Nur Sadia sebagai moderator dan perkenalkan anggota kelompok saya. Nama saya Ayu Sofia. Perkenalkan nama saya Yana. Perkenalkan nama saya Abu Sari. Teks yang pertama yaitu tema, kritik, humor, dan tokoh akan dibacakan oleh Ayu Sofia. Tema korupsi, kritik seorang pejabat yang tertidur saat sidang berlangsung yang telah dilakukannya berulang kali dan membuat masyarakat menjadi geram. Humor atau kelucuan, dia tidur untuk mensejahterakan rakyatnya. Tokoh, Sinta, dan Paman. Teks yang kedua yaitu struktur akan dibacakan oleh Ena Nurjana. Abstraksi. Pagi itu, pada halaman utama sebuah surat kabar nasional, terdapat sebuah berita disertai foto tentang perilaku pejabat negara yang tertidur saat sidang berlangsung. Bukan masalah pertama, jauh sebelumnya banyak sekali kasus yang ditayangkan di televisi tentang hal ini. Paman yang merupakan seorang wira swasta dengan memiliki penghasilan secara mandiri pun menjadi geram dengan kabar tersebut. Orientasi. Beginikah tingkah wakil rakyat tertidur pula saat sidang berlangsung? Krisis. Sinta. Meskipun tidur, dalam mimpinya tetap memikirkan kesejahteraan rakyat loh. Paman, mana mungkin mereka masih ingat rakyat? Ini ngaco. Reaksi. Sinta. Paman kok gak percaya pejabat itu ada kalanya saat tidur dan saat semangat dalam sidang. Koda. Sinta. Nanti ketika bahasanya tentang proyek, gaji pejabat, dan jabatan, serta semua hal yang mensejahterakan dirinya sendiri, pasti mereka semangat dan tidak akan mengantuk, bahkan tertidur saat sidang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu teks utuh akan dibacakan oleh Arun Sari. Mimpi untuk kesejahteraan. Pagi itu, pada halaman utama sebuah surat kabar nasional, terdapat sebuah berita disertai foto perilaku pejabat negara yang tertidur saat sidang berlangsung. Bukan masalah pertama. Jauh sebelumnya banyak sekali kasus yang ditayangkan di televisi tentang hal ini. Paman yang merupakan seorang wira swasta dengan memiliki penghasilan sendiri pun menjadi geram dengan kabar tersebut. Paman, beginikah tingkah wakil rakyat tertidur pula saat sedang berlangsung? Sinta. Meskipun tidur dalam mimpinya tetap memikirkan kesejahteraan rakyatnya loh Paman. Paman, mana mungkin mereka masih ingat rakyat? Kamu ini ngaco. Sinta. Paman, kok gak percaya? Pejabat itu kalanya saat tidur dan saat semangat dalam sidang. Paman. Loh, memang begitu. Lalu kapan pejabat ini semangat dalam sidang? Sinta. Nanti Paman, sidang di belakang layar yang bahasanya menarik. Paman. Jadi menurut mereka ini bahasan yang kurang menarik. Sinta. Tentu Paman, nanti ketika bahasannya tentang proyek, gaji pejabat, dan jabatan serta semua hal yang mensejahterakan dirinya sendiri, pasti mereka bersemangat dan tidak akan ngantuk bahkan tertidur saat sedang berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, silahkan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menciptakan kembali teks anekdot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Artika dan anggota kelompok saya. Perkenalkan nama saya Mira Nurmala. Perkenalkan nama saya Dani Sedra. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Sukamar Putra. Perkenalkan nama saya Siti Saadah. Kemudian teks pertama dari hasil diskusi kelompok kami yaitu tema, kritik, humor, dan tokoh yang akan dibacakan oleh Mira Nurmala. Aspek 1. Tema korupsi. 2. Kritik. Seharusnya para koruptor hukumannya disamaratakan dengan rakyat biasa.
seperti Dono yang mencuri sandal di masjid yang dihukumannya 5 tahun penjara. 3. Humor kelucuan. Yang lain boleh memperhatikan ke depan ya. Dono merugikan satu orang senilai Rp30.000. Sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar rupiah. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya Rp10.000. Tokoh Hakim dan Dono. Kemudian teks kedua yaitu struktur yang akan dibacakan oleh Danu dan Iqbal. Abstraksi. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Dono, seorang pemuda berumur 23 tahun. Orientasi. Dono terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Krisis. Dono berbicara, mengapa saya dihukum 5 tahun, koruptor lebih ringan hukuman. Bicara, akibat mencuri sandal di masjid disedangkan koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak. Hakim menjawab, merugikan satu orang senilai 30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya Rp10. Reaksi. Dono. Lalu Hakim, lalu apalagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan, maka Anda saya hukumi lebih berat dari koruptor. Lalu Dono pun pingsan mendengar perkataan hakim tersebut. Lalu hakim menjelaskan kepada Dono bahwa ia mencuri sandal dan merugikan seseorang dengan nilai 30.000 saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi uang senilai 2 miliar dan itu sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, bila dihitung-hitung koruptor cuma bisa bikin rugi 10 saja masing-masing orang. Dengan begitu kerugian yang dilakukan Dono lebih besar dari aksi yang dikerjakan oleh koruptor. Tetapi Dono itu merugikan satu orang dengan jumlah 30.000, sedangkan koruptor merugikan banyak orang walaupun jumlah kerugiannya sedikit. Agar terlihat adanya keadilan, seharusnya hukuman itu disamaratakan. Dan teks terakhir yaitu teks utuh yang akan dibacakan oleh Siti Saadah. Antara pencuri sandal dan koruptor. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan hukuman 5 tahun penjara terhadap Dono, seorang pemuda berumur 23 tahun. Dono terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Dono, mengapa saya dihukum 5 tahun penjara akibat mencuri sandal di masjid, sedangkan koruptor lebih ringan hukumannya? Padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak. Hakim, Anda merugikan satu orang senilai Rp30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya Rp10. Dono. Lalu Hakim, lalu apalagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan, maka Anda saya hukum lebih berat dari koruptor. Lalu Dono pun pingsan mendengar pernyataan hakim tersebut. Lalu hakim menjelaskan kepada Dono bahwa ia mencuri sandal dan merugikan seseorang dengan nilai Rp30.000 saja. Sementara para koruptor melakukan korupsi uang senilai 2 miliar rupiah. Dan itu sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, bila dihitung-hitung koruptor cuma bikin rugi Rp10 saja masing-masing orang. Dengan begitu, kerugian yang dilakukan oleh Dono lebih besar dari aksi yang dikerjakan oleh koruptor. Tetapi Dono itu merugikan satu orang dengan jumlah Rp30.000, sedangkan koruptor merugikan banyak orang walaupun jumlah kerugiannya sedikit. Agar terlihat adanya keadilan, seharusnya hukuman itu disamaratakan. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, karena waktu sudah hampir habis. Ya, barusan kita sudah melihat teman-teman dan ibu tadi sudah melihat memantau
Sangat luar biasa sekali. Sekarang silahkan untuk merapihkan kembali tempat duduknya. Sudah siap? Sudah. Luar biasa sekali. Diskusinya bagus, kemudian lain-lainnya juga bagus. Nah, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Mau siapa? Ya, Bu. Iya, silahkan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, saya jadi mampu mengkritik tanpa harus menyakiti hati orang lain karena disajikan dengan sindiran yang lucu. Ya, jadi kalau menurut Niken, katanya dari pembelajaran ini, kesimpulan dari pembelajaran ini, kita menjadi lebih baik lagi pada saat mengkritik satu orang. Jadi tidak langsung vulgar, tidak langsung harus mengatakan yang sesungguhnya, tapi bisa disajikan dengan hal yang lain sehingga orang tersebut tidak merasa sakit hati dan tidak merasa tersindir. Kemudian yang selanjutnya, refleksi. Mau siapa? Oke. Jadi pembelajaran hari ini dapat membuat saya jadi lebih terstimulus untuk dapat membuat kritik dengan humor sehingga pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, luar biasa sekali. Jadi katanya dari pembelajaran kali ini bisa memberikan stimulus yang positif untuk kita agar di kehidupan sehari-hari itu bisa memberikan kritik kepada orang lain itu dengan lebih baik lagi. Ya, jadi pembelajaran kali ini menyenangkan. Luar biasa sekali. Nah, kemudian anak-anak setelah selesai tadi presentasi dan lain-lain, ada tugas individu untuk kalian. Nanti tugas individunya yaitu silakan buat atau merangkai kembali teks anekdot. Kan yang tadi itu LKPD kelompok. Nah, ini adalah LKPD individu. Silahkan kalian boleh kerjakan di rumah. Buat kembali teks anekdot atau menciptakan kembali teks anekdot. Ibu beri waktu 2 hari. Kemudian hasil diskusi kalian yang tadi kalian boleh scan dan dikirim melalui link yang sudah Ibu berikan pada WhatsApp kalian. Itu adalah link Google Classroom Ibu. Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah kalau mengerti. Bertemu lagi dengan Ibu minggu depan di materi yang selanjutnya yaitu teks eksposisi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silahkan KM boleh memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depannya selalu luar biasa. Tepuk tangan untuk 10 AKL 2.